Shalom. Baik, pesan Tuhan adalah diambil dari Lukas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Kita akan baca dengan tambahan pasal ayat 45 dan 46. Jadi 41 sampai 46. Minggu ini Tuhan memberikan pesan tentang tidak mengenal apa yang Tuhan lakukan. Kita akan baca dulu mulai di Lukas 19 ayat 41 sampai 46. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Ayat 45. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Kita beberapa hari ini sudah mendengarkan dari Bapak Gembala dan rekan pengkhotbah lain. Jadi ini ada mengenai tentang Yerusalem. Yerusalem, ada suatu kota yang seharusnya menjadi berkat. Kota tempat orang beribadah, tempat orang mencari Tuhan, tempat orang boleh mendapatkan damai sejahtera. Tetapi di sini katakan Yesus menangis melihat Yerusalem. Tentunya ini ada sesuatu yang bertentangan. Bahkan Tuhan katakan rumahku menjadi rumah sarang penyamun, sarang perampok. Sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan apa yang sebenarnya Tuhan rancangkan. Nah, kemarin kita sudah belajar bahwa mengapa Yerusalem sampai disesali oleh Tuhan Yesus. Bapak Gembala sudah menyampaikan karena mereka tidak mengenal, tidak mengetahui, tidak ada hubungan antara penduduk Yerusalem dengan Tuhan. Atau yang disebut dengan ginosko. Tidak ada ginosko antara Yerusalem dengan Tuhan. Bahkan mereka tidak tahu waktu, kapan Tuhan datang, kapan Tuhan melawat. Ini berhubungan dengan kairos. Waktu ketika Tuhan datang. Dalam sejarah, kita tahu bahwa Yerusalem kurang lebih sekitar tahun 70 atau kurang lebih 35 tahun sampai 40 tahun sudah Yesus disalibkan, kota ini benar-benar dihancurkan oleh pasukan Roma, oleh Jenderal Titus. Ada seorang yang mencatat, yang bernama Josephus, bahwa ini ada suatu malapetaka yang besar. Benar-benar dihancurkan, bait Allah dihancurkan. Jadi ketika saya renungkan, ketika Bapak Gembala sampaikan tentang ginosko, suatu hubungan dengan Tuhan, tentang kairos Tuhan, ternyata ini ada satu hal yang sangat penting. Ketika Yesus melihat seharusnya Yerusalem itu mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Tetapi yang mereka dapatkan adalah malapetaka, kehancuran. Bahkan kehancuran ini merusak semuanya. Bahkan berkesempatan untuk ibadah Yerusalem pun menjadi tidak bisa. Itu yang terjadi. Dan yang menarik di sini, selain ada kata ginosko, ada kata kairos. Kalau kita perhatikan di Lukas pasal 19 ayat 44b, saya akan bacakan. Di situ dikatakan, karena engkau tidak mengetahui ginosko saat itu kairos, bila mana Allah melawat engkau. Melawat di sini pakai kata episkope atau episkope. Episkope ini berhubungan dengan sesuatu yang menyatakan bahwa Tuhan sudah datang. Tuhan sudah hadir. Tuhan sudah melawat. Tuhan sudah ada di Yerusalem. Mesias sudah datang. Tetapi orang-orang tidak tahu bahwa Tuhan sudah datang. Ini sesuatu yang menyedihkan. Saya renungkan, jangan-jangan kita pun melakukan hal yang sama. Jangan-jangan saya pun melakukan hal yang sama. Tuhan sudah hadir, sudah ada di depan kita. Tapi saya tidak sadar. Sehingga saya tidak tahu apa yang Tuhan lakukan. Apa yang hendak Tuhan lakukan. Sebenarnya Tuhan datang untuk memberikan berkat-Nya, damai sejahteranya.
Kalau kita perhatikan, ini berhubungan dengan sebenarnya sangat erat dengan visi yang kita dapatkan di tahun ini, yaitu tentang mencerihkan mata yang buta. Yerusalem melambangkan orang-orang yang buta. Mengapa begitu? Karena kita perhatikan, Yerusalem ini seharusnya menjadi panutan, menjadi acuan, di mana semua orang mengarahkan matanya ke Yerusalem. Semua orang bersiarah pada Yerusalem. Tetapi apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah hanya menuntut orang lain. Menuntut orang lain beribadah, tetapi menutupi supaya orang beribadah pada Tuhan. Nanti kita lihat apa yang ditutupi, apa yang dilakukan. Bahkan di situ orang-orang Farisi, ahli Taurat, menuntut orang-orang melakukan apa yang mereka lakukan, tetapi mereka sendiri tidak melakukan. Maksudnya dalam kebenaran, seperti apa yang Tuhan inginkan. Mereka tidak peduli, tidak mau mendengar, melihat, tapi tidak percaya. Begitu banyak mukjizat, begitu banyak kebangunan rohani yang dilakukan. Mereka tidak peduli. Mereka mengeraskan hati. Alkitab mengatakan dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku. Tapi mereka keraskan hati mereka. Dan Yerusalem adalah kota yang menyombongkan dirinya. Kesombongan ini ya membuat Yerusalem jatuh. Nah tadi kita sempat baca di pasal 19 di ayat 45 dan 46 dikatakan Tuhan katakan rumahku menjadi sarang penyamun. Sempat saya cari mengapa Tuhan begitu marah, mengapa Tuhan begitu sedih akan Yerusalem ini. Kita ketahui bahwa yang datang ke Yerusalem itu bukan hanya orang Yahudi. Tapi ada juga orang-orang yang takut akan jalan Tuhan, yang percaya pada Tuhan, mungkin proselyit juga, yang menjadi Yahudi. Mereka datang juga ke Yerusalem untuk beribadah, untuk mempersembahkan korban. Tetapi dikatakan, Bapak Mark pun sudah katakan kemarin, mereka malah menjadikan tempat berdagang. Bait Allah jadikan tempat berdagang. Mereka mengambil keuntungan, katanya, saya sempat baca, keuntungannya itu sangat besar. Karena di situ terjadi penukaran uang, dan kalau kita tahu, kurs mata uang itu biasanya tidak begitu jauh ya selisihnya. Ada selisih tapi tidak begitu besar. Tetapi ternyata di sana imam-imam mengambil selisih yang begitu besar. Dengan kata lain mereka memeras orang asing khususnya. Memeras orang asing supaya mereka mendapat keuntungan yang besar. Belum lagi tentang ternak yang harus dipersembahkan. Mereka mempersulit. Mereka mempersembahkan, mereka harus menukar, tukar tambah dengan sesuatu yang mereka anggap lebih baik. Maka Tuhan katakan mereka itu perampok, pencuri, penjahat. Kita tahu bahwa Yesus pernah mengatakan, bahkan mereka menarik pajak kepada orang Yahudi sendiri. Yesus pernah diminta, waktu itu Yesus dengan Petrus diminta membayar 2 dinar per orang. Dan Yesus katakan, seharusnya mereka tidak mengambil kepada orang sendiri, tapi mereka menuntut, mereka membayar. Nah itu yang terjadi di Yerusalem dan di Bait Allah. Jadi mereka benar-benar menjadikan rumah Tuhan yang dikatakan seharusnya orang datang beribadah, jadikan rumah Tuhan. Tapi mereka jadikan sarang penyamun, sarang atau tempat untuk mengambil keuntungan. Jadi fokusnya bukan lagi kepada Tuhan, tapi pada keuntungan. Dan itu yang dilakukan oleh termasuk imam besar. Yaitu waktu itu ada Kayafas, yang dia katakan, kalau Yesus jadi Mesias, ini berbahaya buat negara kita. Romawi akan menyerang, Romawi akan menghancurkan negara kita. Karena kita ada Mesias, ada Raja. Dia katakan lebih baik Mesias ini mati. 1 orang, tapi kita aman. Mungkin ini bisa mensiratkan keamanan apa yang dimaksud Kayafas. Keamanan akan keuntungan mereka. Keamanan akan apa yang bisa mereka dapatkan. Jadi di sini Yerusalem adalah kota yang buta. Kota yang hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan tentang kebenaran. Tapi sejarah membuktikan apa yang Kayafas katakan itu terjadi sebaliknya. Karena mereka menyalibkan Tuhannya sendiri, maka Yerusalem dihancurkan di tahun 70. Itu yang terjadi. Jadi kita perhatikan di sini, ada kata ginoskop. Satu yang harus kita kenali. Tuhan yang harus kita kenal. Ada kata kairos, ada waktu yang khusus, dan ada episkope, di mana Tuhan sudah datang, sudah melawat. Nah, yang menjadi perenungan yang saya bisa bagikan pagi hari ini adalah, jangan sampai kita tidak sadar kalau Tuhan sebenarnya sudah melawat kita.
Kata melawat di sini, saya sempat cari, apa sih arti kata Tuhan melawat? Kalau Tuhan sudah hadir, Tuhan sudah melawat. Sebenarnya apa yang terjadi ketika Tuhan datang atau Tuhan melawat? Dalam perjanjian lama, Tuhan sering sekali melawat. Khususnya kepada Abraham, sahabatnya, teman akrabnya. Dan Tuhan selalu menyatakan sesuatu. Setiap kali Tuhan datang ke Abraham, dia selalu menyatakan sesuatu. Ada sesuatu yang akan terjadi, apa yang akan Tuhan lakukan. Dan itu selalu dinyatakan kepada Abraham. Tetapi di kitab Rut, kita kan lihat di Rut 1 ayat 6. Ada juga ketika Naomi melihat Tuhan sedang melawat kembali kota Bethlehem. Dia katakan Tuhan sedang melawat umatnya. Dan apa yang terjadi? Kita kan lihat di Rut pasal 1 ayat 6. Kemudian berkemasa ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Atau di terjemahan ini dikatakan Tuhan sedang melawat umatnya. Tuhan sedang memulihkan Bethlehem. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika Naomi boleh peka, dia sadar, dia bisa mendengar, dia bisa melihat bahwa Tuhan sedang datang kembali ke Bethlehem dan dia memutuskan untuk pulang. Karena lawatan Tuhan ini berarti tentang suatu berkat yang akan disampaikan. Demikian juga dengan Mazmur pasal 65 ayat 9, nanti Bapak bisa lihat. Kedatangan Tuhan itu atau lawatan Tuhan itu berhubungan dengan berkat yang akan disampaikan, berkat yang akan dilimpahkan. Nah kita lihat di Lukas pasal 7 ayat 16. Arti lawatan Tuhan juga bisa berarti bahwa Tuhan sudah datang. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Ketika Allah melawat umatnya, ketika Allah datang, maka ada sesuatu yang besar terjadi. Tuhan sendiri datang. Dan di Lukas pasal 1 ayat 68 dikatakan ada penebusan. Kita akan lihat di Lukas 1 ayat 68. Ketika Tuhan datang, ada penebusan, ada pemberkatan, ada pemulihan. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Jadi ketika kita melihat di ayat ini, ketika Tuhan menangis, melihat Yerusalem, karena mereka tidak ginosko kepada Tuhan. Mereka tidak tahu kairos Tuhan. Kairos itu sudah datang. Mereka tidak sadar kairos itu sudah datang. Bahkan Tuhannya sendiri, atau episkope itu, Tuhan yang sudah melawat, Tuhan yang ada di depan mereka. Tuhan yang sudah datang, yang akan memberkati mereka sebenarnya. Mereka tidak sadar. Nah ini yang saya renungkan, jangan-jangan ketika Tuhan menyampaikan pesan ini, kita pun tidak sadar. Buta mata kita. Tidak sadar kalau Tuhan sudah datang untuk memberikan berkatnya, damai sejahteranya, pemulihannya. Kalau kita lihat di sini, Bapak Gembala sudah sampaikan, sebenarnya Yesus datang untuk memberikan damai sejahteranya untuk Yerusalem. Tapi mereka menolak. Nah, saya sempat cek juga di komentari, memangnya apa yang terjadi kalau mereka menolak damai sejahtera dari Tuhan? Dikatakan mereka mencari damai sejahteranya sendiri. Sesuatu yang sebetulnya bisa dilakukan kalau mereka mau melakukan pertobatan, mau dipulihkan, mau diberkati kembali oleh Tuhan, dan cara membersihkan kembali dari dosa-dosa mereka, sehingga rumah Tuhan kembali menjadi rumah yang diberkati. Tapi mereka menolak. Dan dicatat, tahun 70 hancur, dihancurkan. Dari sini, mungkin kalau kita baca selewat, dihancurkannya sepertinya, ya hancur seperti begitu saja. Tapi sejarah, kalau kita mau lebih melihat apa yang terjadi, itu sesuatu yang mengerikan. Itu dia sebenarnya boleh dikatakan bukan penghancuran, tapi pembantaian. Pembantaian tepatnya. Karena termasuk anak kecil juga di situ dibantai di Yerusalem. Jadi terjadi pembantaian di Yerusalem. Dihancurkan dan dibantai orang-orangnya. Jadi ini sesuatu yang mengerikan. Makanya Yesus menangis karena seharusnya hal ini tidak terjadi pada Yerusalem. Dan kita harapkan ketika Tuhan sampaikan pesan ini, kita harus cepat-cepat berbalik. Jangan-jangan Tuhan juga sudah memperingatkan. Tuhan ingin memberikan damainya, ingin memberikan berkatnya pada kita. Tapi kita mengelak, kita menolak. Jangan sampai hal itu terjadi dalam kehidupan saya, ibu dan saudara. Jangan menjadi Yerusalem yang buta. Gereja Tuhan, ketika Tuhan katakan
Tuhan telah melawat umatnya, ini tentunya juga berhubungan dengan masa depan. Tentang masa depan, saya sempat berpikir apa hubungannya dengan gereja Tuhan. Mungkin ini juga menyangkut tentang kedatangan Tuhan yang akan datang kembali, yang kedua kali. Di mana Tuhan ingin kita berjaga-jaga, ingin kita men-cross-check kehidupan kita. Jangan-jangan kita seperti Yerusalem, yang kelihatannya beribadah dengan baik, tetapi fokusnya mengambil keuntungan untuk diri sendiri, menghalangi orang lain untuk masuk ke kerajaan Allah. Yesus di Getsemani waktu itu sempat memperingatkan Petrus. Waktu itu Petrus berkata, Tuhan, kalaupun semua meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tapi Yesus waktu di Getsemani jelas-jelas berkata, Petrus, kamu harus berjaga-jaga. Petrus, kamu jangan tidur. Petrus, kamu harus berdoa. Tapi apa yang dilakukan Petrus? Ngantuk, capek, dia tidur. Kedua kali Tuhan datang lagi, katakan, Petrus, kamu jangan tidur, kamu harus berjaga-jaga. Karena iblis sudah menampingi engkau. Dan Petrus apa yang terjadi? Tidur lagi. Tidak berdoa, tidak berjaga-jaga. Itu yang Petrus lakukan. Atau sama dengan 5 gadis yang bodoh, yang tidak mau berjaga-jaga. Sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan melawat, mereka tertinggal. Nah ini yang sempat saya katakan, waduh jangan-jangan ini suatu teguran juga yang keras untuk kita. Ketika Tuhan nyatakan dia sudah datang. Mungkin kita katakan, aku sudah ginos sama Tuhan. Tetapi apakah kita sudah tahu tentang kairos Tuhan? Bahwa dia akan datang. Mungkin kita belum tahu, kita belum sadar. Atau jangan-jangan Tuhan sudah datang. Tuhan sudah melawat kita, tapi kita lupa, sibuk, tidak melihat bahwa Tuhan ada di depan kita. Kita akan lihat, di 1 Petrus pasal 2, ayat 11 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati engkau, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Jadi Tuhan katakan, tunjukkanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Tunjukkanlah imanmu. Supaya mereka semua melihat pada saat Tuhan melawat mereka. Jadi tentang pelawatan ini, tentang waktunya Tuhan ini, tentangnya bahwa kita harus tahu bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu ini, sesuatu yang sangat penting untuk kita, untuk gereja Tuhan. Jangan-jangan kita buta, jangan-jangan kita belum tercelikan matanya. Oleh karena itu saya sempat merenungkan, kalau gitu apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi seperti Yerusalem, kota yang seharusnya membawa berkat, membawa damai, tapi kemudian hancur. Bahkan boleh katakan secara efektif sampai sekarang Yerusalem itu adalah kota yang hancur, terbagi-bagi, terpecah-pecah, tidak utuh. Kita lihat sebenarnya di Alkitab mencatat ada teladan dari orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dan sadar betul ketika Tuhan datang melawat, mereka langsung sadar, mereka langsung datang, mereka langsung menyambut. Siapakah mereka? Mereka itu adalah yang disebut sebagai Simeon dan Hana. Kita lihat di Lukas. Lukas pasal 2. Ayat 25 sampai 38. Ini agak sedikit panjang, tapi menurut saya kita perlu banyak belajar dari teladan mereka. Mengapa mereka begitu luar biasa dicatat di Alkitab? Karena mereka tahu kapan Tuhan datang. Mereka selalu berhubungan dengan Tuhan. Dan mereka mendapatkan lawatan Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Dikatakan di sini Simeon ini adalah seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Nah, ayat 27. Dikatakan, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Terjemahan lain dikatakan, ia datang ke bait Allah dipimpin Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Jadi di sini kita bisa perhatikan ada satu yang menarik. Di ayat 25 dikatakan ada Simeon yang terjemahan lain mengatakan yang menanti-nantikan.
kedatangan Mesias. Dengan kata lain, Simeon ini selalu berjaga-jaga. Setiap hari dia menanti-nantikan kedatangan Tuhan, kedatangan Sang Mesias itu. Dan di sini katakan di ayat 27, dengan tuntunan Roh Kudus, ia datang ke bait Allah. Ibu Bapak bisa bayangkan, dia mungkin tiap hari datang ke bait Allah, dia mungkin tiap hari berdoa, tetapi Bapak besar kemungkinannya dia bisa bertemu dengan Yesus itu, Sang Mesias yang masih bayi itu. Bapak besar kemungkinannya. Mungkin dia datang pagi, mungkin Yesus datangnya sore. Mungkin dia datangnya sore, Yesus datangnya siang. Tetapi di sini katakan atas tuntunan Roh Kudus. Jadi jelas di sini, bagaimana seorang bisa bertemu dengan Tuhan, mendapat lawatan Tuhan. Dikatakan Simeon mendapat pimpinan Roh Kudus. Jadi di sini harus lebih peka lagi. Kita harus belajar untuk lebih peka lagi, lebih didengarkan lagi, lebih diurapi lagi, lebih dipenuhi lagi oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa bertemu tepat pada kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan itu. Kita lanjutkan. Ayat 28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ayat 33, dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Ayat 34, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata pada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ini yang disebut dengan Simeon tahu apa yang Tuhan akan lakukan. Dan ini menjadi satu kerinduan untuk kita semua. Ketika kita boleh peka, boleh dipimpin oleh Kudus, kita akan tahu apa yang Tuhan akan lakukan. Seperti Simeon ini. Nah, mari kita lihat. Ada satu orang lagi disebut dengan Hana, ayat 36. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya, sudah kawin. Ia hidup 70 tahun lamanya bersama suaminya. Ayat 37, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Yang kedua, ada yang disebut dengan Hana. Apa yang dia lakukan? Kalau dilihat dari kehidupannya, umurnya 84 tahun, sudah sangat tua. Boleh katakan baru menikah dan hanya 7 tahun bersama suaminya. Saya bayangkan kalau misalnya orang Israel waktu itu sekitar 14 tahun sampai 20 tahun sudah menikah. Berarti dia dipotong 7 tahun bersama suaminya. Boleh katakan mungkin dia menjadi janda selama 60 tahunan. Jadi janda di Israel adalah sesuatu yang tidak mudah. Bukan satu status yang tinggi, bukan status sosial yang dihormati. Menjadi janda itu boleh katakan termasuk golongan kaum lemah. Tetapi apa yang dilakukan Hana? Setiap hari ia datang ke bait Allah. Untuk apa yang dia lakukan? Dia menantikan Sang Mesias. Apa yang dia lakukan? Dan waktu menanti datangnya Tuhan itu, dikatakan dia berpuasa dan dia berdoa. Dengan kata lain dia beribadah setiap hari di rumah Tuhan. Dia melakukan doa, dia melakukan puasa. Ayat 38, dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur pada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dia sudah tahu jauh hari sebelumnya bahwa anak ini akan melakukan sesuatu yang besar. Mesias ini akan melakukan sesuatu yang besar untuk Yerusalem. Dari dua orang ini kita bisa banyak belajar. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengenal kairosnya Tuhan, mengenal Tuhan lebih baik, dan juga mendapatkan lawatan Tuhan dalam hidup kita, seperti yang persis dikatakan oleh Yesus di Lukas
Pasal 19 ayat 44b tadi, seharusnya Yerusalem mendapatkan ginosronya Tuhan. Seharusnya Yerusalem mendapatkan kairosnya Tuhan. Seharusnya Yerusalem mendapatkan episkopenya Tuhan. Dan Simeon Hana mendapatkan ketiganya. Dan itu yang menjadi kerinduan saya, ibu saudara. Kita harus dapatkan ketiganya. Kita harus dapatkan lawatan Tuhan, waktunya Tuhan yang tepat. Dan juga terus berhubungan dengan Tuhan melalui doa, puasa, ibadah yang benar, suatu kepekaan dibimbing oleh Roh Kudus. Dan itu yang bisa saya bagikan pagi hari ini. Biarlah kesemuanya ini menjauhkan kita daripada apa yang terjadi di Yerusalem. Tapi biar kita boleh mendapatkan damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.